Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Selamat datang di channel Powerplant Tech. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara menghitung kinerja mesin turbin gas. Materi ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya. Baiklah, untuk pendahuluannya, pertama itu definisi kinerja atau performance. Jadi kinerja atau performance adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja suatu peralatan. Nah, untuk pembangkit listrik thermal, salah satunya mesin turbin gas, parameter utama untuk melihat kinerja dari mesin pembangkit listrik thermal yakni efisiensi, kemudian ada HR atau height rate. Ini merupakan parameter utama. Efisiensi ini perbandingan output dan input, sedangkan HR sendiri ini adalah jumlah energi panas yang digunakan untuk menghasilkan 1 kWh listrik. Selanjutnya kedua itu adalah performance turbin gas, terbagi dari dua jenis. Itu pertama ada desain. Desain ini menyatakan performance secara ideal karena ini merupakan rancangan keseluruhan sistem energi atau sistem termodinamika dari mesin turbin gas sebelum mesin turbin gas ini diproduksi oleh perusahaan. Nantinya dari rancangan desain ini akan memperlihatkan kesetimbangan energi, kesetimbangan panas, kesetimbangan massa, dan performance dari mesin turbin gas tersebut. Selanjutnya untuk off design ini menyatakan performance secara aktual karena ini mesin turbin gas telah beroperasi akan terbagi dari 3 jenis. Pertama itu ada performance test pabrik. Jadi sebelum mesin turbin gas dipasarkan akan ada pengujian oleh pabrikan untuk melihat performance dari mesin turbin gas. Kemudian ada performance test commissioning. Jadi setelah tahap konstruksi dan sebelum mesin turbin gas diserahkan ke pemakai akan ada pengujian dinamakan performance test commissioning. Nah, data pengujian performance test commissioning akan dibandingkan dengan data performance test pabrikan. Selanjutnya terakhir itu ada performance test setelah melakukan maintenance ataupun repair. Biasanya setelah tahap maintenance, engineer akan melakukan pengujian untuk melihat performance dari mesin turbin gas setelah melakukan maintenance. Nah, data performance test setelah melakukan maintenance ini akan dibandingkan dengan data sebelum melakukan maintenance ataupun data performance test commissioning. Setidaknya setelah data performance test setelah melakukan maintenance ini mendekati dengan data performance test commissioning. Nah, ketiga data ini akan saling berhubungan dan sebagai bahan perbandingan performance selama mesin turbin gas ini beroperasi. Kemudian untuk metode perhitungan performance mesin turbin gas itu ada 2 metode. Pertama itu ada metode perhitungan langsung atau metode input output. Jadi teman-teman dapat langsung melakukan perhitungan dengan data-data operasi yang ada di mesin turbin gas. Kemudian untuk metode perhitungan tidak langsung, teman-teman membutuhkan data tambahan, salah satunya data-data kerugian. Kemudian selama proses perhitungan juga teman-teman akan melibatkan standar yang digunakan, salah satunya ASME PTC 22 untuk mesin turbin gas. Untuk perhitungan tidak langsung ini teman-teman membutuhkan waktu yang cukup lama karena teman-teman harus mengambil data kerugian dan setiap alat yang digunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu. Selanjutnya ketiga yakni asumsi perhitungan performance turbin gas siklus ideal atau kita dengar dengan analisa udara standar. Analisa udara standar untuk mesin turbin gas yakni siklus Brayton atau Joule cycle. Kenapa kita harus mengasumsikan mesin turbin gas bekerja secara ideal? Dengan kita mengasumsikan seperti itu, kita dapat memecahkan masalah-masalah praktis. Nah, di dalam siklus Brayton kita akan mengasumsikan proses yang terjadi dalam mesin turbin gas. Pertama, itu adalah proses kompresi dan ekspansi.
berlangsung secara reversible, isentropik, dan adiabatik. Reversible artinya tidak ada gesekan selama proses kompresi dan ekspansi, sehingga nilai input dan output itu tidak berubah, artinya sama. Selanjutnya itu isentropik. Isentropik ini menyatakan entropi konstan. Jadi selama proses kompresi dan ekspansi itu tidak ada kenaikan ataupun penurunan entropi. Kemudian terakhir itu ada adiabatik. Adiabatik ini menyatakan tidak ada panas masuk ataupun panas keluar, artinya tidak ada perpindahan panas yang terjadi selama proses kompresi dan ekspansi. Selanjutnya kedua itu fluida kerja berperilaku sebagai gas ideal. Kemudian ketiga itu setiap komponen dianalisa sebagai volume atur pada kondisi tunak. Volume atur artinya sistem terbuka. Jadi dalam termodinamika sistem itu ada dua. Pertama itu ada sistem tertutup atau massa atur. Kemudian kedua itu ada sistem terbuka atau volume atur. Pada kondisi tunak. Kondisi tunak artinya laju dan massa aliran itu tidak berubah terhadap waktu. Selanjutnya keempat itu energi kinetik dan potensial dapat diabaikan. Kemudian kelima itu ada penurunan atau kenaikan tekanan pada pembakaran di ruang bakar dapat diabaikan. Artinya proses pembakaran itu berlangsung secara isobarik. Kemudian keempat, jadi persamaan digunakan, yakni hukum pertama termodinamika. Jadi setiap teman-teman menganalisa mesin-mesin thermal akan berhubungan dengan persamaan ini. Q ini adalah panas, sedangkan delta U ini adalah energi dalam, perubahan energi dalam, sedangkan W ini adalah kerja atau usaha. Jadi dalam analisa udara standar siklus Brayton, energi dalamnya yakni perubahan entalpi karena energi kinetik dan potensial kita abaikan. Oke, selanjutnya itu ada data operasi gas turbin. Jadi sebelum teman-teman melakukan proses perhitungan, teman-teman harus mencari dulu data operasi dari mesin turbin gas. Ini merupakan parameter utama untuk melakukan perhitungan mesin turbin gas. Jadi ini metode perhitungan langsung. Jadi teman-teman dapat mencari data-data operasi dari mesin turbin gas. Salah satunya kompresor, kemudian combustion chamber, kemudian turbin. Nah, untuk nilai panas bahan bakar kita menggunakan LHP. Jadi LHP ini H2O dalam proses pembakarannya itu tetap uap, jadi tidak terkondensasi. Beda dengan HHP atau high heating value, H2O nya itu terkondensasi. Kemudian untuk daya generatornya 24 MW. Nah, untuk memudahkan proses perhitungan kita konversi satuannya ke satuan baku agar memudahkan kita melakukan proses perhitungan. Oke, selanjutnya itu adalah ini merupakan diagram proses dari mesin turbin gas. Di sini ada komponen utama dari mesin turbin gas dan daya yang dikeluarkan atau daya yang digunakan oleh mesin turbin gas, yakni generator. Jadi setiap komponen mesin turbin gas ini akan memiliki data kerjanya, biasanya temperatur ataupun tekanan dan laju aliran. Untuk kompresor sendiri kita dapat menentukan kerja kompresor dan efisiensi kompresor, sedangkan di ruang bakar kita dapat menentukan efisiensi pembakaran dan panas masuk pembakaran. Selanjutnya di turbin kita dapat menentukan kerja turbin dan efisiensi turbin. Nah, untuk parameter kinerja atau performance dari mesin turbin gas, kita dapat menentukan parameter-parameter ini. Jadi selama proses perhitungan kita akan mencari parameter ini dan parameter tambahan karena kita outputnya generator. Jadi kita mencari efisiensi PLTG.
Oke, selanjutnya itu menentukan temperatur isentropik pada proses kompresi dan ekspansi. Jadi temperatur isentropik ini menyatakan temperatur ideal dari proses kompresi dan ekspansi. Jadi kompresi itu di kompresor, sedangkan ekspansi itu di turbin. Jadi teman-teman dapat menggunakan persamaan ini untuk menentukan temperatur isentropik pada proses kompresi, sedangkan untuk menentukan temperatur isentropik pada ekspansi teman-teman dapat menggunakan persamaan ini, di mana nilai gamma itu beda. Untuk proses kompresi nilai gamma yang digunakan itu 1,4, sedangkan untuk proses ekspansi nilai gammanya 1,3. Gamma ini rasio panas spesifik udara. Nah, ini pressure ratio dari tekanan keluar dan tekanan masuk kompresor didapatkan 12,47 bar. Setelah teman-teman menentukan pressure ratio dari proses kompresi, teman-teman dapat menggunakan persamaan ini sehingga didapatkan temperatur ideal dari proses kompresi yakni sebesar 621,34 Kelvin. Ini merupakan temperatur ideal dari proses kompresi. Nah, ini merupakan diagram TS, temperatur dan entropi. Jadi garis hitam ini merupakan siklus ideal atau siklus Brayton-nya mesin turbin gas, sedangkan garis merah ini merupakan siklus aktual atau kerja aktual dari mesin turbin gas. Nah, terlihat dari titik 2S dan 2 ini ada penyimpangan, jadi ada kenaikan entropi dari ideal ke aktual. Entropi itu menyatakan ketidakteraturan sistem. Jadi semakin meningkatnya entropi, itu semakin tinggi ketidakteraturan sistem sehingga menyebabkan penurunan energi. Kemudian dari titik 2 ke titik 3 ini menyatakan proses pembakaran, artinya ada penurunan tekanan selama proses pembakaran terjadi. Kemudian dari titik 3 ke titik 4 ini merupakan proses ekspansi, artinya ada penyimpangan dari siklus ideal ke siklus aktual. Jadi ada kenaikan entropi dari titik aktual dari titik ideal ke aktual. Dengan siklus atau diagram ini teman-teman dapat mengidentifikasi kenaikan entropi. Jadi setiap kenaikan entropi itu akan terjadi penurunan energi. Nah, ini teman-teman dapat identifikasi. Jadi T2 atau temperatur keluar kompresor aktualnya itu sebesar 687,15 Kelvin, sedangkan untuk temperatur isentropik atau temperatur ideal keluaran kompresor itu sebesar 621,34. Artinya ada kenaikan temperatur, artinya ada perpindahan panas atau panas masuk yang terjadi dalam proses kompresi ini. Nah, ini data hasil perhitungan keseluruhan dari temperatur isentropik. Jadi ini temperatur isentropik kompresor, sedangkan ini temperatur isentropik turbin. Untuk isentropik turbin, temperatur isentropik turbin, teman-teman dapat menggunakan persamaan ini atau persamaan isentropik ekspansi. Selanjutnya menentukan entalpi. Jadi sebelum menentukan entalpi, teman-teman menggunakan tabel
gas ideal untuk udara. Ini data temperatur kerja dari mesin turbin gas. Jadi untuk menentukan entalpi kita menggunakan tabel properti gas ideal dari udara. Ini salah satunya untuk menentukan entalpi pada temperatur masuk kompresor. Jadi di sini kita menggunakan interpolasi. Interpolasi itu menentukan data dari dua data. Jadi di sini untuk temperatur masuk kompresor itu sebesar 302,15 Kelvin. Karena di tabel ini enggak ada, jadi kita menggunakan interpolasi dari kedua data, yakni 300 dan 305. Jadi teman-teman dapat menggunakan persamaan ini untuk menentukan entalpi ketika di tabel ini tidak ada nilai temperaturnya. Jadi kita dapatkan dari hasil interpolasi dari data ini sebesar 302,35 kJ per kilogram untuk entalpi pada temperatur masuk kompresor. Jadi sebesar ini entalpi keseluruhan dari setiap titik pada mesin turbin gas agar memudahkan kita dalam proses perhitungan. Oke, baik, selanjutnya adalah perhitungan. Jadi setiap komponen mesin turbin gas itu memiliki data operasinya, di mana kita dapat menentukan kerja atau panas masuk dan efisiensi dalam tiap komponen mesin turbin gas. Nah, untuk proses kompresi yang ada di kompresor, teman-teman dapat menggunakan persamaan ini. Ini merupakan persamaan hukum pertama termodinamika dengan menyesuaikan proses-proses yang terjadi di dalam termodinamika atau di dalam komponen. Untuk kompresor sendiri, ini dinamakan proses kompresor isentropik atau adiabatik. Jadi untuk kerja kompresor, teman-teman dapat menggunakan persamaan ini. Kemudian untuk kerja kompresor ideal, teman-teman dapat menggunakan persamaan ini. Untuk H2 ini atau entalpi keluaran kompresor, ini entalpi aktual. Sedangkan untuk H2S atau entalpi isentropik kompresor, ini adalah entalpi ideal. Teman-teman dapat menentukannya dari temperatur isentropik kompresor. Kemudian untuk menentukan efisiensi pada kompresor, teman-teman dapat menggunakan persamaan ini sehingga didapatkan dari proses perhitungan hasilnya dari efisiensi sebesar 82%. Nah, untuk losis kompresor sendiri, teman-teman dapat melakukan atau menentukan dengan melakukan pengurangan dari kerja kompresor aktual dikurang dengan kerja kompresor ideal. Selanjutnya untuk combustion chamber, teman-teman dapat menentukan panas masuk baik ideal ataupun aktual menggunakan persamaan ini, di mana MA ini merupakan laju aliran udara, sedangkan MF ini sendiri itu ada laju aliran bahan bakar. Dari hasil perhitungan kita dapatkan efisiensi pembakarannya sebesar 88%. Selanjutnya untuk turbin sendiri, teman-teman dapat menggunakan persamaan ini untuk kerja atau daya yang dihasilkan turbin.
Untuk ini adalah LHP, jadi kita menggunakan panasnya LHP. Jadi untuk kerja turbin, teman-teman dapat menggunakan persamaan ini baik aktual ataupun ideal, sedangkan efisiensi dapat menggunakan persamaan ini. Selanjutnya untuk exhaust sendiri atau panas keluar, itu teman-teman dapat menggunakan persamaan ini. Ini hasil perhitungan. Selanjutnya untuk perhitungan performance, jadi kurang lebih ada beberapa parameter yang kita tentukan untuk melihat performance dari mesin turbin gas, dimana pertama itu ada shaft work atau kerja poros. Jadi ini didefinisikan kerja bersih yang dihasilkan poros atau rotor dari mesin turbin gas dengan mengurangi kerja kompresor. Jadi sebagian besar daya yang dihasilkan turbin itu untuk memutar kompresor. Selanjutnya specific fuel consumption, ini merupakan konsumsi dari bahan bakar. Selanjutnya back work ratio, ini perbandingan kerja kompresor dan kerja turbin. Selanjutnya air flow ratio, itu perbandingan massa aliran udara dan massa aliran bahan bakar. Kemudian cycle work ratio, ini persamaannya perbandingan antara kerja poros atau shaft work dan turbin work atau kerja turbin. Kemudian efisiensi thermal, teman-teman dapat menggunakan persamaan ini. Selanjutnya efisiensi PLTG, jadi daya output yang digunakan, kita menggunakan generator sehingga efisiensinya yakni daya generator dibagi dengan panas masuk. Selanjutnya untuk height rate sendiri, teman-teman dapat menggunakan persamaan ini. Ini merupakan hasil perhitungan dari performance turbin gas. Kita mendapatkan height rate-nya sebesar ini, sedangkan efisiensi thermalnya atau efisiensi turbinnya sebesar 21,75%, sedangkan efisiensi PLTG karena outputnya kita menggunakan generator, maka didapatkan efisiensinya sebesar 0,35%. Nah, ini adalah diagram keseluruhan dari proses perhitungan. Jadi agar memudahkan teman-teman untuk mengidentifikasi losses yang terjadi. Nah, untuk kompresor sendiri, teman-teman dapat menentukan lossesnya dengan mengurangi kerja aktual dikurang dengan kerja ideal. Efisiensinya sebesar 82% pada kompresor, sedangkan untuk combustion chamber sendiri, untuk menentukan lossesnya, teman-teman dapat menggunakan persamaan nilai panas ideal dikurang dengan nilai panas aktual. Pada combustion chamber kita mendapatkan efisiensi sebesar 88%. Selanjutnya untuk turbin, efisiensinya sebesar 90,8% dengan lossesnya sebesar sekian. Untuk losses sendiri menggunakan persamaan kerja ideal turbin dikurang dengan kerja aktual turbin. Nah, untuk efisiensi keseluruhan PLTG, karena outputnya kita menggunakan generator, output rotor atau shaft dari turbin itu digunakan untuk memutar generator atau lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga gas. Didapatkan efisiensi PLTG-nya sebesar 35%, sedangkan untuk efisiensi turbin atau efisiensi thermalnya sebesar 21,75% dengan height rate-nya sebesar 32741 kJ per kWh. Nah, untuk memudahkan proses perhitungan, nanti akan saya bagikan file dalam bentuk PDF dan Excel-nya. Jadi untuk Excel sendiri, jadi teman-teman tinggal memasukkan data-data operasi dari mesin turbin gas
Kemudian untuk PDF-nya sendiri nanti akan saya share di link di deskripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.